Ya kalau baca Bible itu sih ya kayak pemahaman kita itu kayak nggak logis gitu. Boleh cerita nggak Mas, kalau logisnya gimana? Dalam Alkitab ada yang bilang mengasihi musuh. Iya. Terus yang kedua, siapa yang mencaci maki kita, siapa yang mencela kita, bisa kita doakan. Langsung kita buat aja contohnya ya. Iya. Masnya sendiri sama saya. Iya. Ya nggak mungkin dong, Mas sudah mencaci saya, mencaci saya, ibaratnya Mas sudah yang buruk-buruk lah dilakukan terhadap saya. Pasti saja kita doakan Mas dengan hal yang bagus gitu loh. Oh, kan nggak masuk akal toh. Oh gitu. Justru kalau dalam Al-Quran pernah saya baca itu konsep kisah itu yang bagus. Yang pernah saya baca sih. Ya. Nyawa itu diganti dengan nyawa, tangan diganti dengan nyawa. Kan ada itu. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Mantap sekali. Kita sudah lihat video ya dari Donitan. Dan ada anak muda yang dia sangat senang. Akhirnya dia menemukan sebuah agama yang bisa membalas orang lain. Kocak. Dia mengkritik Kristen dan dia mengatakan bahwa Kristen itu nggak logis. Kenapa nggak logis? Karena dalam Kristen katanya... Kata dia, itu nggak logis karena ada ajaran kasih, ajaran mengasihi musuh. Itu bagi dia nggak logis. Karena nggak mungkin kalau kita disakiti terus kita tetap mengasihi dia. Yang kedua katanya, karena dalam Kristen itu ada ajaran jika ada orang yang membenci kita kemudian kita mendoakan dia. Dan bagi dia nggak logis. Gak tahu saya pikirannya gimana anak ini. Kenapa ketika ada ajaran yang baik seperti itu dan kemudian dikatakan bahwa itu tidak logis. Lawang ini ada orang yang menyakiti kita dan kita harus mengasihi dia dan itu ajaran gak logis. Dan dia senang sekali karena menemukan agama dengan konsep pembalasan yang bagi dia masuk dan logis. Jadi menurut dia ajaran yang benar adalah jika kamu dipukul kamu bisa pukul dia. Kalau kamu misalnya saudaramu dibunuh ya kamu harus bunuh dia. Pokoknya kalau telingamu sakit aja kamu harus sakiti telinga dia. Intinya gitu. Pokoknya pembalasan lah intinya. Dan dia sangat senang sekali dengan agama itu dan kemudian dia masuk ke dalam agama itu. Ya, masuk dengan Donitan. Hati-hati Mas, nanti Donitan korek-korek kamu, ditonjokin kamu, wah, kamu nanti mesti nonjokin Donitan dong. Ya, memang aneh ya orang seperti ini. Tapi itulah perbedaan sebenarnya dalam Kristen dan mungkin dengan yang lain. Bahwa dalam Kristen itu jelas Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Orang yang membenci kita, kita tetap harus mengasihinya. Apakah ini nggak logis dan nggak masuk akal? Oh tidak. Semua itu terjadi cuy. Tuhan Yesus memberikan contoh sendiri. Kita akan bahas bagian ini ya. Ya, kita bahas yang pertama adalah ketika Yesus mengajarkan hal ini. Dikatakan apa? Dalam Matius 5 ayat 43. Oke. Kita baca ya bagian ini ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini ajaran yang benar-benar disukai sama laki-laki ini ya. Nggak tahu namanya siapa. Dia sangat senang dan dia benar-benar menghayati perintah ini. Bencilah musuhmu ya, pantas ya. Benci sekali. Orang Kristen ini dibenci sekali. Gara-gara mungkin ya menurut dia ya, mungkin dianggap musuh kan gitu. Tapi di sini kalau kita lihat Yesus menegasi atau Yesus mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau orang-orang mendengar bahwa kamu mengasihi sesama manusia dan kemudian ternyata membenci musuhmu, Tuhan Yesus mengatakan lain. Di ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ya jelas katakan, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. Jadi lakukan yang baik untuk mereka yang membenci kamu, berkati mereka yang menganiaya kamu. Dan juga dikatakan kasihilah musuhmu, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ini lengkap banget ya. Ini pokoknya hal-hal buruk dilakukan kepadanya dan harus tetap mengasihi. Dan inilah ajaran kasih.
Mungkin kalau kamu nggak bisa memahami ini ya kasihan sih menurutku. Kenapa kamu hidup dalam kebencian begitu loh. Misalnya kalau orang tuamu kemudian mukul kamu 1 kali untuk mendidik kamu, jadi kamu mau tonjok juga orang tuamu. Karena kan hukum pembalasan dendam ini di mana-mana itu ya, orang itu diajarin yang baik. Kalau kamu benci ya jangan benci, kamu kasihi, kamu ampuni, kan ajarannya harusnya gitu ya. Nah ini dia bilang hal itu nggak logis, maunya dia ya pokoknya balas dendam, ya kan aneh gitu. Biarinlah itu hidup-hidup dia kan. Tapi apakah benar hal ini tidak logis? Tuhan Yesus nggak cuma ngajar cuy, dia lakukan. Coba dalam Lukas 23 ayat 34 ya, kalau kita lihat di sini Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tuhan Yesus itu dianiaya waktu itu. Yesus dianiaya, disiksa, diludahin, dihina, dipermalukan. Tapi Yesus mengatakan apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh sederhana sekali statement ini. Tapi ini benar-benar luar biasa. Dia dianiaya, dia disakiti, dia tersiksa, tapi dia mengatakan dengan pasti dalam bagian itu bahwa dia mengampuni orang-orang. Yesus mengajar, tapi Yesus melakukan gitu loh. Yesus benar-benar melakukan, bukan Yesus gak melakukan. Yesus melakukan semua yang diajarkan, termasuk hukum kasih ini. Kalau dibilang gak logis, logis-logis aja. Toh banyak kok orang yang mengampuni. Banyak kok orang yang menyakiti tapi kita doakan. Ya contohnya saya. Nah, walaupun ya dihina-hina terus agama kami Kristen, ya kita tetap doakan kalian supaya kalian dapat berkat, kasih karunia Allah, kalian mengenal kebenaran. Kan kasihan kalau kalian sampai masuk neraka kan gitu kan. Kita doakanlah supaya Tuhan menyelamatkan kalian semua. Sekalipun keras dan sekalipun kamu sangkal Yesus hanya gara-gara mau balas dendam ke orang. Aneh. Loh, dalam kisah Alkitab itu banyak sekali dijelaskan tentang ini. Aduh, batuk nih cuy. Memang ada beberapa yang kita lihat kasusnya seperti Daud. Daud kan mau dibunuh sama Saul, dikejar-kejar sama Saul. Bahkan ada beberapa kali dengan pasukan yang sangat besar mengejar Daud sampai ke gua-gua. Dan Daud pada waktu itu dalam gua tiba-tiba ya sakit perut lah Saul ini kan. Sakit perut kemudian pup dia di gua itu. Nah dalam kondisi itu Daud ada di belakangnya. Pada saat itu Daud bisa membunuh Saul. Kalau dia benci, dia sakit hati karena Saul sudah berusaha membunuhnya, Daud bisa membalaskannya. Tapi Daud tidak melakukannya cuy. Dia memilih mengasihinya dan dia memilih untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap Saul. Padahal dia bisa. Dia hanya memotong kainnya dan menunjukkan kepada Saul. 2 kali setidaknya ya. 2 kali kesempatan Daud bisa bunuh Saul. Tapi tidak dilakukan. Loh itu kok dibilang gak logis. Katanya percaya kepada Nabi Daud. Nabi Daud. Raja Daud. Katanya yang percaya. Tapi ketika Daud dia juga mengampuni. Dia tidak membenci, dia tidak membalas dendam, kok kamu bilang ajaran itu gak logis? Ya, sakit Anda ini. Ya mungkin itu saja ya dari saya ya. Mudah-mudahan semua yang kita dengar ini bisa membuat kita tahulah yang benar dan enggak. Maksudnya lucu. Pindah agama gara-gara di Kristen gak bisa balas dendam, kan aneh. Oke itu saja Luis Prasetyo sini. God be with you.